Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMK Rodotul Amanah yang saya cintai. Pada pagi hari ini, karena di masa pandemi, untuk memperkenalkan sekolah kita, baik segi perkenalan lingkungan, perkenalan tata krama, perkenalan pelajaran, semuanya yang akan dikenalkan karena di masa pandemi ini kita melalui daring. Maka sebelum perkenalan semua itu, saya akan perkenalkan diri saya pribadi, yakni profil saya. Pertama yang akan saya kenalkan yaitu nama. Nama saya adalah Ahmad Arif, biasa dipanggil Arif atau Pak Arif, bisa juga dipanggil Mr. Arkan. Wah, panggilan keren saya nih, Mr. Arkan. Saya pribadi asli sebenarnya lulusan pesantren. Saya mondok di Buduran, SMP SMA. Setelah itu kuliah di Wisnuwardana jurusan Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan mengajar di sekolah SMK ini, mengajar Bahasa Indonesia. Maka nanti insya Allah saya akan diberi tugas di sekolahan untuk mengajar Bahasa Indonesia. Teman-teman, selanjutnya karena MPLS ini melalui daring, saya ditugasi untuk memberikan materi tentang tata krama. MPLS ini saya akan diberi tugas menerangkan tata krama, materi tata krama. Para adik-adik, para siswa baru, mesti pertama kalian akan paham kan, biasanya kita selalu di dalam kehidupan sehari-hari harus bertata krama, baik dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Terutama kita nih, para siswa, para guru dalam lingkungan sekolah. Tentunya kita diberi atau harus bertata krama, baik dalam pergaulan sesama teman, terutama kepada guru. Tata krama yang kita pakai dalam kesehari-harian ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Para siswa-siswi SMK Rodotul Amanah, tentunya mungkin boleh dari kecil kita selalu dididik sama orang tua untuk bertata krama. Tetapi apa sih tata krama itu? Maka untuk mengetahui itu, mari kita dengarkan dengan seksama. Tata krama atau adat sopan santun, atau sering disebut dengan etika, telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh nih, pada waktu kalian, Anda ini masih kecil, masih kanak-kanak, orang tua kita sudah melatih Anda untuk menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda telah melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat,
dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Nah, tata krama sendiri itu apa? Jadi tata krama itu adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan menjadi tabiat pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun dalam pergaulan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering dijumpai dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Itu adalah contoh manusia dengan tipe gedondong. Ada juga manusia yang bertipe durian. Buah durian nih. Wah, ini buah durian. Penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Ini tipe dua orang yang berpenampilan kedondong dan berpenampilan durian. Tetapi makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti itu. Tidak seperti kedondong dan tidak juga seperti durian. Kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya, demikian pula dengan durian yang tajam tapi enak rasanya. Tapi kedua-duanya sama-sama merugikan. Lah, tata krama di sekolah kita harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Ada beberapa kunci yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi, seperti perlakuan orang lain sebagaimana yang Anda ingin diperlakukan. Kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Tidak ada orang-orang itu yang sama. Seperti orang yang kembar itu pun walaupun kembar tidak sama dalam segi watak. Kenal dulu baru sayang. Yang kedua, yang ketiga, makin kenal makin sayang. Nah, ini jika tak kenal maka tak sayang.
Terus berpenampilan, tata krama dalam berpenampilan. Cara menggunakan pakaian bagaimana? Nah, ini kalau kita sekolah nih sebagai siswa. Kalau kita pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam. Nih kalau pakai seragam abu-abu. Terus pada waktu olahraga, tata krama seorang siswa itu pakailah pakaian olahraga. Terus lagi memakai pakaian yang harus cocok dengan situasi dan tempat. Ini tata krama dalam sekolah. Begitu juga tata krama sebagai seorang siswa, yaitu tata cara menggunakan fasilitas umum, buang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di dalam sekitar halaman sekolah. Taman umum harus kita ikut menjaganya. Terus sopan berkendaraan di jalan, tidak digreng-greng, weng. Nah ini kebiasaan anak-anak sekarang begitu. Ini tata krama. Jadi tata krama itu tujuannya adalah sebagai kerukunan, sebagai ketentraman antar sesama. Karena sebagai manusia kita adalah harus saling menjaga, harus saling hormat menghormati untuk membuahkan keharmonisan di dalam pergaulan kita. Itulah tujuan tata krama. Maka dari itu cukuplah kita bertata krama setinggi-tingginya ilmu. Kalau kita tidak punya tata krama, maka ilmunya tidak akan dimanfaatkan atau tidak akan bisa menjadikan kita orang yang bermanfaat bagi orang lain walaupun ilmunya tinggi. Sekian dari Bapak atas penjelasan tata krama ini. Mudah-mudahan kita dengan tata krama ini menjadi orang yang ditokohkan, orang yang bisa bermanfaat terutama bagi diri sendiri, khususnya dan umumnya bagi semua masyarakat di sekeliling kita. Terima kasih. Sekian dengan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.